Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini mendapatkan ridho daripadanya. Amin Allahumma amin. Baik, pertama marilah sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita masih dapat hadir di sekolah kita ini untuk melaksanakan kegiatan kita, kewajiban kita, yakni dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita memulai pada materi, terlebih dahulu Bapak ingin mengecek kehadiran kita. Adakah di antara rekan-rekan kita yang tidak hadir pada pagi hari ini? Hadir semua, alhamdulillah. Artinya pada hari ini kita tidak perlu mengulang untuk materinya. Mudah-mudahan kita sampaikan hari ini semuanya bisa mengerti dan dipahami dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun materi pembelajaran kita pada pagi hari ini yakni iman kepada hari akhir. Nah, sebelum kita lanjutkan, barangkali dari anak-anak semua ada yang mengetahui, sudah pernah mendengar atau mungkin membaca atau mungkin melihat di televisi dan segala macamnya, ataukah cerita-cerita apa itu sebenarnya hari akhir? Coba siapa yang bisa? Apa itu hari akhir? Oke, bagus. Yang lain? Oke, benar. Satu lagi. Ya. Nah, inilah hari akhir itu adalah iman kepada hari akhir, artinya menurut bahasa yakni yakin atau percaya. Nah, siapa yang benar-benar beriman pada hari akhir, maka dia meyakini bahwa hari akhir itu akan datang, hari akhir itu akan tiba. Ya, nah, kan seperti itu. Nah, jadi menurut istilah, hari akhir adalah mengimani, meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah makna daripada hari akhir. Nah, kenapa kita wajib mengimani hari akhir ini? Karena dia termasuk dalam rukun iman yang 6. Ya, rukun iman yang 6. Nah, kalau memang 6 rukun iman, percaya kepada hari akhir ini termasuk rukun iman yang keberapa? Coba, siapa yang bisa? Oke, mantap, bagus. Iman kepada hari akhir adalah merupakan rukun iman yang kelima. Nah, peristiwa terjadinya hari akhir ini banyak dijelaskan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum datangnya hari akhir ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda. Ada tanda-tanda yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda yang besar sebelum terjadinya kiamat. Nah, coba kita kupas tanda-tanda kecil akan terjadinya kiamat. Yang pertama, tanda kecilnya ini ya. Nah, tanda kecil dulu. Yang pertama,
bahwa ilmu agama tidak disukai orang lagi. Ilmu agama ini tidak diminati lagi nanti. Orang nak belajar agama, masuk anak sekolah agama, membaca Al-Quran dan segala macamnya, ini tidak begitu diperhatikan lagi. Ya, karena orang tak suka lagi dengan agama. Kemudian yang kedua, tanda kecil akan terjadi kiamat, yakni minuman keras, maraknya minuman keras. Orang mabuk-mabuk minuman keras ini tidak lagi di tempat-tempat yang tersembunyi. Ya, orang melaksanakan ini, minum minuman keras di sepanjang jalan, di tempat-tempat terbuka. Ini juga termasuk tanda-tanda akan terjadinya kiamat. Kemudian yang ketiga, orang-orang sudah menyukai alat-alat musik. Di mana-mana kita terdengar alat-alat musik, bahkan orang menyukainya. Tak pagi, tak siang, tak malam, orang suka dengan alat musik. Ini menjadi kegemaran pada orang pada saat itu. Ini juga menandakan ciri-ciri kecil akan terjadinya kiamat. Orang tak lagi ingat dengan salawat, orang tak lagi ingat dengan membaca Al-Quran, orang tak ingat lagi dengan berzikir. Semua alat musik yang digemari. Kemudian yang ketiga ini tanda-tanda terjadinya kiamat nanti, perzinahan sudah merajalela. Tidak ada batasan lagi antara laki-laki dan perempuan melakukan hubungan yang seharusnya belum boleh mereka laksanakan. Tetapi karena ini memang tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kecil terjadinya kiamat, maka pada saat itu maraklah perzinahan. Kemudian yang keempat ini tanda-tanda kecil terjadinya kiamat, fitnah itu muncul. Orang sudah suka mencari aib orang lain, bual sana bual sini, menyebarkan hal-hal, informasi-informasi yang tidak jelas. Ini juga termasuk. Nah, mungkin bisa kita lihat sekarang ini apakah sudah ada tanda-tanda kecil yang seperti ini. Ini hanya sebagian dari tanda-tanda kecil akan terjadinya kiamat. Kemudian setelah terjadinya tanda-tanda kecil ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan tanda-tanda besar. Ya, tanda-tanda besar akan terjadinya kiamat. Apa itu tanda-tanda besar akan terjadinya kiamat? Yang pertama, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kirimkan, akan lepas Dajjal. Di mana Dajjal tuh, Pak? Dajjal itu sudah ada. Di zaman para nabi, Dajjal itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di mana dia sekarang? Allahu a'lam bishawab. Kita tidak bisa melihat, tidak bisa menengok di mana dia sekarang. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti utus Imam Mahdi untuk membimbing umat manusia yang sudah dalam keadaan kacau, sudah keadaan seperti zaman jahiliyah lagi. Untuk memberantas Dajjal ini, fitnah Dajjal ini sangat luar biasa, anak-anak. Jangankan kita orang yang lemah iman, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang bertemu dengan Dajjal, yang paling kuat pun imannya, maka dia akan menjadi pengikut Dajjal. Nah, apalagi seperti kita. Nah, ini harus kita antisipasi, harus kita waspadai dengan banyak-banyak kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah Imam Mahdi ini datang untuk memberantas Dajjal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan lagi makhluk yang sangat mengerikan. Ada lagi sekelompok makhluk yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama Ya'juj dan Ma'juj. Nah, ini sangat luar biasa. Dahsyatnya Dajjal, dia lebih dahsyat lagi. Siapa yang dijumpainya, mau manusiakah, hewankah, tumbuh-tumbuhankah dia, maka akan dibabat habis oleh yang namanya Ya'juj dan Ma'juj. Sehingga Imam Mahdi ini pun tidak mampu untuk mengatasi Ya'juj dan Ma'juj ini. Maka Imam Mahdi bersama Nabi Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, macam mana ini Allah? Maka Allah kirimkan makhluk-makhluknya yang halus-halus, mungkin kalajengkingnya, kelipannya dan segala macamnya, ularnya.
untuk membunuh Yajuj dan Majuj. Nah, kemudian apalagi tanda yang berikutnya? Allah Subhanahu wa taala berikan kegelapan. Nah, akan terjadi kegelapan nantinya selama 40 hari 40 malam. Nah, ini sangat kita khawatirkan. Kita sekarang ini kalau mati lampu saja sudah kewalahan kita. Sekarang Allah Subhanahu wa taala berikan kita 40 hari 40 malam gelap gulita, tak ada cahaya sama sekali. Setelah itu Allah kembalikan terang. Nah, di situ barulah bisa kita lihat orang-orang kafir yang pada saat kegelapan itu, maka setelah terang itu nampak di wajah mereka terjadi gelap hitam legam. Nah, lalu orang-orang yang beriman biasa-biasa saja, seperti orang pilek saja, seperti orang flu saja. Tidak ada gejala-gejala yang luar biasa yang terjadi. Ini bisa menandakan di dunia saja Allah Subhanahu wa taala sudah menandakan, membedakan mana orang yang beriman dan mana orang-orang yang kafir. Kemudian setelah itu Allah ciptakan, Allah turunkan, utus yang namanya Dabbatul Ard. Ada seekor binatang nanti yang muncul dari permukaan bumi. Dia berbicara kepada manusia, menyampaikan kepada manusia bahwa sebentar lagi akan terjadi kiamat. Itu tanda-tanda. Nah, setelah Dabbatul Ard ini muncul, maka Allah Subhanahu wa taala ciptakan matahari yang sebelumnya itu terbitnya dari sebelah timur, maka pada saat itu nanti matahari akan terbit dari sebelah barat. Barulah kita kucar kacir, barulah kita kewalahan yang selama ini kita tidak mempedulikan tentang keimanan. Barulah minta, ya Allah, aku bertobat ya Allah. Tidak ada guna, tidak ada gunanya lagi. Nah, ini perlu anak-anak pahami. Sebelum matahari itu terbit dari barat, yuk sama-sama kita beriman kepada hari akhir, yakini bahwa hari akhir itu akan tiba. Nah, dengan hal itu nanti Allah Subhanahu wa taala kirim angin yang sejuk. Angin yang sejuk ini sangat luar biasa. Dia bisa memilih mana orang-orang yang beriman, mana orang-orang yang kafir. Siapa orang yang kena angin dingin ini, orang beriman, maka dia akan mati dengan seketika. Matinya enak. Maka Allah tinggalkan orang-orang kafir. Setelah itu tanda-tanda yang berikutnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tenggelamkan dunia bagian timur. Wah, heboh lah. Setelah itu Allah tenggelamkan dunia bagian barat. Muncullah api. Nah, dengan demikian, dengan adanya tanda-tanda yang seperti ini, apa hikmah dari kita mengimani, Pak, hari akhir ini, Pak? Apa hikmahnya? Siapa yang bisa jawab? Dari kesini kita ambil satu kesimpulan. Apa sebenarnya hikmah kita harus beriman kepada hari akhir? Ada yang bisa menyimpulkan dari apa yang telah kita sampaikan? Coba. Oke, mantap. Yang lain? Bagus. Nah, ini semuanya hikmah kita beriman kepada hari akhir ini, artinya Allah Subhanahu wa taala ingin membuka hati kita, ingin kesadaran dari kita supaya kita itu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan hidup semena-mena di atas dunia ini sesuka kita, apa yang nak kita buat. Tapi ingat, nanti satu saat Allah Subhanahu wa taala akan minta pertanggungjawaban daripada kita. Nah, sekarang ini kita dalam proses belajar mengajar, diminta nanti pertanggungjawaban. Niat dari rumah tadi nak belajar atau hanya nak pergi jalan-jalan. Kan seperti itu. Maka selama kita hidup di atas dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala nanti minta pertanggungjawaban daripada kita. Ingat itu. Nah, inilah hikmah sebenarnya kita beriman kepada hari akhir. Baik anak-anak, mungkin sampai di sini saja pertemuan kita. Namun sebelum kita akhiri pertemuan ini, nah, ada Bapak titipkan oleh-oleh buat kalian supaya bisa kita mengulang, bisa kita mencermati pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sedikit oleh-olehnya. Nah, coba nanti anak-anak di rumah setelah kita pembelajaran hari ini, simpulkan
rangkumkan materi yang telah kita sampaikan ini dalam sebuah catatan. Nanti kita kembalikan kepada saya, akan kita cek, akan kita nilai sejauh mana kemampuan kita untuk menangkap pembelajaran yang singkat ini. Ya, mudah-mudahan kita saling setelah kita mendengar, setelah kita melihat, setelah kita menulis, nah ini semua fungsi saraf kita akan bekerja dengan baik dan sempurna. Nah, mungkin sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ingin bertanya tentang hari akhir ini. Silakan. Ya, oke, terima kasih. Nah, pertanyaannya ini bagus juga. Ya, pertanyaan dari teman kamu adalah kapan Pak terjadinya hari akhir itu? Nah, di sini perlu kita sampaikan. Terjadinya hari akhir itu jangankan Bapak yang berdiri depan ini, apalagi kamu, Rasulullah SAW sendiri pun tidak tahu dia. Pernah Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah kapan terjadinya kiamat itu? Rasulullah tidak tahu. Yang terjadinya kiamat itu yang hanya tahu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kita mempersiapkan diri ya Rasulullah, kata para sahabat. Apa kata Rasulullah? Cara kita untuk mengetahui akan terjadinya kiamat itulah tadi. Allah sudah berikan satu. Diberikan tanda-tanda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti tanda-tanda kecil. Setelah itu tanda-tanda besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata para ulama, tanda-tanda kiamat itu seperti buah tasbih yang masih terikat. Nah, seperti buah tasbih. Pernah nengok tasbih kan, anak? Pernah. Oke. Tasbih itu kalau terlepas satu saja buahnya itu daripada ikatannya, maka yang lainnya itu juga akan ikut jatuh. Lepas saja. Begitulah tanda-tanda kiamat, kata Rasulullah SAW. Kalau satu saja tanda kiamat itu sudah muncul, kata Rasulullah, maka tanda-tanda yang lain itu akan ikut muncul. Tidak begitu lama. Oke, bagus pertanyaannya. Yang lain, sadar. Oke, ini pertanyaannya mantap. Bagaimana Pak? Apa persiapan kita untuk menghadapi hari akhir? Nah, ini mantap. Persiapan kita jangan nanti hari akhirnya, mulai dari sekarang ini kita harus mempersiapkan diri sebenarnya. Nah, bagaimana? Kita melaksanakan segala perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Itu sudah secara global yang kita sampaikan. Nah, kita laksanakan perintah daripada Allah, kita tinggalkan larangan-larangannya. Baik, mungkin itu pertanyaan terakhir, karena waktu juga yang tidak memungkinkan kita untuk melanjutkan pelajaran lagi. Insya Allah minggu depan kita akan ketemu lagi dengan mungkin pembahasan yang berbeda, atau kita lanjutkan dengan pembahasan yang hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk menyingkatkan waktu, terima kasih atas perhatiannya dalam pembelajaran hari ini. Sama-sama kita berdiskusi, membagikan apa yang pernah kita dengar. Artinya guru di sini bukanlah orang yang hebat. Artinya di sini hanya didulukan selangkah. Kita sama-sama menjadi orang yang hebat nantinya. Sama-sama menjadi orang yang berguna nantinya kalau kita betul-betul bersungguh-sungguh untuk niat belajar, untuk menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah semoga pembelajaran ke depan lebih kita manfaatkan lagi media-media atau bahan-bahan yang perlu kita sampaikan nantinya. Terima kasih. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.